Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Polda Bali menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 dengan tema Polri untuk Masyarakat di lapangan Puputan Margarana, Rendon, Denpasar pada Selasa 1 Juli 2025. Upacara akbar ini dipimpin langsung oleh Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya, dan dihadiri oleh Wakapolda Bali, para pejabat utama Polda Bali, Kapolres dan Polresta jajaran, Ketua Peda Bayangkari Bali, serta Ketua Persid Kartika Chandra Kirana Daerah Sembilang Udayana. Upacara ini juga dihadiri oleh Pangdam 9 Udayana, Gubernur Bali, Kajati Bali, Ketua DPRD, Kapinda, KBNNP Bali, dan Rem 163 Forkopimda lainnya. Para purnawirawan Polri, Konsulat Negara Sahabat, VKUB, Ketua Majelis Desa Adat, dan tokoh masyarakat Bali dengan partisipasi 1.171 personel gabungan Polri dan TNI yang terbagi dalam 6 batalion serta dihiasi pajangan kendaraan dinas dan alat utama sistem persenjataan Polri. Kapolda Bali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak dan masyarakat Bali atas dukungan dan sinergitas yang telah terjalin selama ini. Kapolda berharap kolaborasi ini akan terus terjaga dan semakin kuat dalam menjaga situasi Kaptipmas Bali agar tetap aman dan kondusif. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya berpesan kepada segenap personel Polda Bali untuk meningkatkan kewaspadaan dan memahami dinamika situasi terkini, memegang teguh nilai luhur Tribrata dan catur prasatya dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Pada momen Hari Bayangkara ke-79, Kapolda menegaskan kembali komitmen Polri untuk menjadi Bayangkara sejati yang mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara demi kemajuan Indonesia. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, masih dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Ditpolairut Polda Aceh menggelar sebuah upacara pengibaran bendera merah putih yang unik dan penuh makna pada Sabtu 28 Juni 2025. Kegiatan bersejarah ini dilaksanakan di dasar laut perairan Sabang, Pulau Weh. Sebuah inisiatif yang tidak hanya menunjukkan kecintaan terhadap tanah air, tetapi juga komitmen Polri dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Upacara bawah laut ini dipimpin langsung oleh Ibda Effendi dan melibatkan 8 personel penyelam terlatih dari Ditpolairut Polda Aceh. Dengan mengenakan perlengkapan selam lengkap, para personel bergerak ke kedalaman perairan Sabang yang jernih, membawa serta bendera merah putih untuk dikibarkan di kedalaman laut. Momen ini menjadi simbol persatuan dan kesetiaan terhadap negara bahkan di kedalaman samudera. Dirpolairut Polda Aceh, Kombes Pol Wahyu Prihatmaka menyebut bahwa pengibaran bendera di bawah laut itu menjadi simbol semangat Bayangkara yang tak mengenal batas. Pemilihan lokasi di dasar laut Sabang bukan tanpa alasan. Sabang sebagai gerbang barat Nusantara memiliki kekayaan bawah laut yang luar biasa sekaligus menjadi titik strategis pertahanan maritim. Dengan mengibarkan bendera di sana, Ditpolairut Polda Aceh ingin mengirimkan pesan kuat tentang komitmen mereka dalam menjaga wilayah perairan Indonesia, sekaligus mempromosikan keindahan alam bawah laut Aceh. Kegiatan pengibaran bendera di dasar laut ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan spesial dalam peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Inisiatif ini diharapkan dapat menginspirasi seluruh elemen masyarakat untuk lebih mencintai laut dan menjaga kelestariannya, serta menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah kemajuan zaman, bahwa bendera merah putih berkibar dimanapun wilayah NKRI berada. Dari Humas Polda Aceh melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, Polres Kutai Kartanegara menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-79 pada Selasa 1 Juli 2025 di halaman Mapolres Kukar, mengusung tema nasional Polri untuk Masyarakat. Peringatan tahun ini berlangsung penuh khidmat, semangat, dan semarak.
Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri bertindak selaku Inspektur Upacara, didampingi Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Dodi Surya Putra, serta Dandim 0906 KKR Letnan Kolonel Jenny Damai Adi Setiawan. Upacara dimulai tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah dan diikuti ratusan peserta dari berbagai unsur mulai dari TNI Polri, pemerintah daerah hingga elemen masyarakat. Bupati Aulia menyampaikan apresiasi atas dedikasi jajaran Polres Kutai Kartanegara dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kutai Kartanegara. Hari Bayangkara bukan sekedar peringatan seremonial melainkan momen reflektif terhadap pengabdian Polri kepada bangsa dan negara. Upacara juga diisi dengan penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bayangkara Nararia dari Presiden RI kepada personel Polri berprestasi. Sebuah prosesi khidmat yang diawali pembacaan keputusan Presiden dilanjutkan penyerahan tanda kehormatan oleh Inspektur Upacara. Setelah upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penampilan atraktif Polisi Cilik Mahakam Kutai Kartanegara dan penyerahan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian nyata kepada masyarakat yang membutuhkan. Aksi sosial ini menjadi bukti konkret komitmen Polri dalam memberikan kontribusi positif di luar tugas pokok menegakkan hukum, mempererat hubungan emosional dengan warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 adalah momentum penting bagi institusi Polri untuk terus berbenah, berinovasi, dan bertransformasi menuju Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Hari Bayangkara ke-79 di Kutai Kartanegara bukan hanya menjadi simbol semangat pengabdian, tetapi juga bukti nyata bahwa Polri terus bergerak mendekat ke masyarakat dengan semangat Polri untuk masyarakat. Dari Humas Polres Kutai Kartanegara, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengumumkan sebanyak 92 peserta dinyatakan lulus hasil sidang akhir penerimaan Polri Terpadu Taruna-Taruni Akpol, Bintara, dan Tamtama tahun anggaran 2025 di Mapolda Kalimantan Tengah pada Rabu sore. Sebanyak 92 peserta seleksi penerimaan Polri Terpadu, Taruna-Taruni Akpol, Bintara, dan Tamtama tahun anggaran 2025 di Polda Kalimantan Tengah dinyatakan lulus. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan mengumumkan langsung penentuan kelulusan akhir tersebut ketika memimpin sidang terbuka di Aula Arya Dharma Mapolda Kalimantan Tengah pada Rabu sore. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada adik-adik sekalian yang saat ini dinyatakan lulus dalam seleksi Tamtama dan Bintara, dan juga yang Taruna-Taruni lulus untuk mengikuti seleksi di tingkat pusat. Ya, itu semua jerih payah kalian. Karena proses seleksi ini ya sudah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan, dengan prinsip benar-benar bersih, ya, transparan, akuntabel, dan humanis. Saya terima kasih kepada para panitia yang sudah menjalankan tugas dengan baik sampai dengan saat ini. Tidak ada hal-hal yang menimbulkan suatu permasalahan, dan saya lihat semua bisa menerima karena memang saya yakin semua dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan. Saya terima kasih banyak untuk para pengawas yang dari eksternal. Terima kasih banyak. Peserta yang lulus terpilih dalam seleksi ini terdiri dari penerimaan Taruna-Taruni Akpol sebanyak 6 peserta, 4 pria dan 2 wanita akan melanjutkan untuk seleksi di panitia pusat yang berlokasi di Semarang. Sementara itu untuk penerimaan Bintara Polisi Tugas Umum sebanyak 57 peserta, terdiri dari 53 pria dan 4 wanita. Untuk penerimaan Tamtama ada 11 peserta pria yang dinyatakan lulus terpilih. Dan Bakomsus terdapat 8 orang, sementara itu Bintara Brimob 8 orang, serta Bintara Pol Air 2 orang. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Polres Simalungun terlihat khidmat dan penuh makna. Acara dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun, AKBP Marganda Aritonga. Suasana khidmat dan penuh makna menyelimuti lapangan apel Mako Polres Simalungun ketika puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang digelar pada Selasa pagi. Acara dipimpin langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonga ini menjadi momentum bersejarah yang mempererat tali persaudaraan antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Momentum ini dipilih tentu bukan tanpa makna. Tanggal 1 Juli menjadi hari bersejarah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tahun 2025 menandai usia ke-79 Bayangkara yang terus mengabdi untuk bangsa dan negara. Selain personel Polres Simalungun, puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79 turut dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Simalungun yang dipimpin langsung oleh Bupati Simalungun yang diwakili oleh Kaban Kasbang Linmas, Arifin Nainggolan beserta perwakilan stakeholder lainnya. Turut hadir tokoh lintas agama yang menjadi simbol toleransi dan kebinekaan yang dijunjung tinggi di bumi Simalungun. Rangkaian acara dilanjutkan dengan bakti kesehatan berupa medical check-up gratis dan pembagian kacamata untuk masyarakat kurang mampu serta para lansia. Lalu kegiatan dilanjutkan dengan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat. Prosesi syukuran menjadi momen yang sangat simbolis ketika Kapolres Simalungun AKBP Marganda Aritonang didampingi Ketua Bayangkari Cabang Simalungun Nyonya Nanik Marganda Aritonang melakukan pemotongan tumpeng. Tumpeng pertama diberikan kepada personel tertua dan termuda di Polres Simalungun sebagai simbol estafet, pengabdian dan harapan masa depan Polri. Apresiasi tertinggi diberikan kepada para pemenang lomba Semarak Hari Bayangkara ke-79 melalui penyerahan piagam sertifikat. Lomba yang digelar meliputi siskambling terbaik binaan Babin Kamtibmas, ketahanan pangan, dan kebersihan Mako Polsek di Polres Simalungun. Acara ditutup dengan jamuan makan siang bersama dan hiburan rakyat. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini membuktikan bahwa Polri tidak hanya bertugas dalam menjaga keamanan, tetapi juga hadir sebagai sahabat masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Harmoni kebinekaan yang tercipta menjadi modal berharga dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polres Simalungun. Dari Humas Polres Simalungun melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.